Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rena Octavia Putri Maharani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya, tahun angkatan 2022. Melalui video ini, saya akan membahas sedikit mengenai model komunikasi menurut Aristoteles, yang merupakan bagian dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Tanpa berlama-lama, ayo kita fokus dan segera mulai. Nah, untuk memahami apa itu model komunikasi, kita akan bedah dulu definisi atau makna dari model komunikasi itu sendiri. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa model komunikasi terdiri dari dua kata, yaitu model, yang berarti representasi atau gambaran, sedangkan komunikasi yaitu proses penyampaian pesan dari komunikator atau pengirim kepada komunikan. Nah, dari dua makna di atas dapat kita simpulkan bahwa model komunikasi adalah representasi atau gambaran sederhana dari proses komunikasi yang menunjukkan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Ada banyak model komunikasi yang sudah berkembang, tetapi dalam video ini kita akan membahas satu model komunikasi menurut Aristoteles. Ada tiga kata kunci yang dapat kita gunakan untuk mengingat bagaimana model komunikasi menurut Aristoteles. Yang pertama, yaitu model retorika. Model ini merupakan model paling klasik atau model pertama yang dikenal dengan nama model retorika atau rhetorical model, yang menjadi batu loncatan untuk para ahli lainnya mengembangkan bentuk model komunikasi yang lebih baik. Yang kedua adalah linear, di mana model komunikasi ini bersifat searah dan tidak ada timbal balik dari sang komunikan. Dan yang terakhir adalah persuasif, yaitu bersifat mengajak dan mengubah tindakan komunikan. Jika kita bahas lebih dalam lagi mengenai model ini, di sini bisa kita lihat ada sebuah gambaran di mana Aristoteles mengatakan bahwa ada tiga komponen atau unsur yang dapat membentuk proses komunikasi. Pertama, ada speaker atau pengirim atau komunikator. Kedua, ada speech atau pesan atau makna yang akan disampaikan. Ketiga, ada audiens atau penerima atau komunikan. Nah, untuk skema atau prosesnya, speaker atau komunikan akan menyampaikan pesan atau speech yang berikutnya akan diterima oleh audiens atau komunikan. Ada karakteristik yang dominan dalam model ini, yaitu pertama, berpusat pada komunikator, di mana komunikator adalah komponen terpenting yang menyampaikan pesan. Kedua, penerima bersifat pasif terhadap pesan yang menunjukkan bahwa komunikasi ini bersifat linear. Dan karena bentuknya yang searah atau linear, model ini hanya digunakan dalam konsep public speaking. Dan yang terakhir, tidak ada gangguan atau noise yang menyebabkan kegagalan dalam komunikasi ini. Dan setiap hal dalam dunia pasti ada kekurangan dan kelebihan. Begitu pula dengan model komunikasi ini. Berikut kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihannya adalah model ini adalah model pertama yang menjadi acuan untuk para ahli merancang model komunikasi yang lebih baru. Kedua, dikarenakan model ini bersifat persuasif, maka model ini merupakan strategi yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan publik. Dan yang ketiga, model ini meningkatkan kesadaran manusia akan pentingnya kemampuan komunikasi dalam memimpin. Berikutnya, ada kekurangan di dalam model komunikasi menurut Aristoteles, yaitu yang pertama, karena model ini adalah model paling klasik atau model pertama, jadi bentuknya masih sangat sederhana, sehingga butuh dikembangkan lagi. Dan yang kedua, karena mengacu pada public speaking, jadi di dalam model ini tidak menyertakan aspek nonverbal dalam komunikasi persuasi. Ketiga, dipandang sebagai fenomena yang statis karena komunikasi linear atau searah. Dan yang terakhir, model komunikasi ini memiliki persepsi yang salah bahwa komunikasi selalu terstruktur dan sengaja. Berikut ini ada gambar pidato sebagai contoh model komunikasi menurut Aristoteles, di mana ada tiga komponen dalam contoh ini, yaitu wanita berambut merah sebagai speaker atau komunikator, lalu ada pesan yang disampaikan oleh komunikator, dan ada audiens yang menerima pesan. Dalam contoh ini, audiensnya adalah orang-orang di dalam ruangan tersebut. Jadi itulah tadi sedikit pembahasan mengenai model komunikasi menurut Aristoteles. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami.
Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.